Siapa itu? Berisik sekali. Tidak tahu ini di mana ya? Manajer. Tahu apa? Kalau mengerti, cepat ambil gelangnya. Untuk kami lihat. Pelanggan adalah raja. Tidak tahu ya? Manajer, akhirnya Anda datang juga. Ini dia 3 orang miskin ini. Tidak mampu beli. Masih saja ingin melihat barang kami. Benar-benar seperti katak tidak menggigit. Tapi mengerikan. Selesai sudah. Kenapa Chairman datang ke sini? Siapa orang di sebelahnya ini? Bukankah ini mau dari Tiansheng Group? Mereka semua adalah tokoh-tokoh terkenal. Kenapa mereka muncul di sini bersama ya? Manajer, saya lihat mereka cuma ingin menikmati AC saja. Jangankan membeli emas. Mungkin belum pernah melihat emas sebanyak ini. Jangan bicara lagi. Diam. Aduh, manajer. Pelayan di toko Anda. Sikap pelayanannya sangat buruk. Kalian melayani pelanggan seperti itu? Mohon tenangkan diri. Tenang. Itu. Kami hanya bermain permainan kecil. Dengan semua orang. Permainan kecil. Kalian adalah pelanggan keberuntungan ke-3 miliar kami. Hari ini kalian bertiga belanja di bawah 3 miliar di toko ini. Akan digratiskan seluruhnya. Silakan pilih sesuka hati. 3 miliar? Ada hal sebaik ini juga ya? Benar sekali. Silakan pilih sesuka hati. Kalau begitu saya mau gelang ini. Baiklah. Cepat bungkus. Ambil 2. Untuk ibu angkat juga pakai 1. Jangan, nak. Jadi orang tidak boleh terlalu serakah. Tidak serakah. Tidak serakah sama sekali. Anda memakai ini. Sangatlah cocok. Ini barang Anda. Ambil. Selamat datang kembali di lain waktu. Ayo pergi. Manajer, kenapa saya belum pernah dengar? Ada kegiatan gratis begini? Kau dipecat. Manajer, apa salah saya? Kau juga tidak lihat. Kau menyinggung siapa? Siapa mereka sampai Anda memecat saya? Mereka adalah chairman dari Tiansheng Group dan Yulong Group. Kau cepat bereskan barangmu. Pergi sana. Dilarang parkir di sini. Jalan. Xiaolan. Bukankah kau ingin jadi pengasuh untuk menantuku? Ayo pergi. Kita berdua antar kau masuk. Tidak mengerti bahasa manusia ya? Dilarang parkir di sini. Jalan. Tidak mengerti bahasa manusia. Jalan. Ini. Bukankah ini mau dari Tiansheng Group kita? Kenapa hari ini mengendarai mobil ini ke sini? Lihat. Apa itu? Hao dari Yulong Group. 2 orang ini adalah tokoh besar yang mengguncang Nancheng. Kenapa hari ini mereka berdua begitu tertutup ya? Lihat. Siapa wanita ini? Takutnya dia juga tokoh penting. Ku beritahu ya, seluruh Nancheng ini, tidak ada orang yang tidak bisa kita sentuh. Pergi. Kalian berdua, kemari. Mu. Mengenaliku? Kenal. Santai saja. Dengarkan aku. Anggap saja, aku rekan kerja lama kalian. Melakukannya akan menguntungkan kalian. Baik. Paham. Ikut aku. Kalian saling kenal? Rekan kerja lamaku. Aku pernah jadi satpam di sini. Kau pernah jadi satpam juga? Lebih dari setahun. Benar. Lebih dari setahun. Mau kita ini. Usianya agak sudah tua. Dalam pekerjaan. Jika ada yang kurang baik, mohon dimaklumi. Tidak berani. Ini Mo CEO. Semuanya adalah Lao Mo. Selalu menjaga kami. Benar. Selalu menjaga kami. Saling menjaga saja. Xiaolan, rumah keluarga Wang ini aku dan Hao Xuan. Tidak nyaman masuk ke dalam. Menunggu kamu di luar. Kamu hati-hati ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Mo CEO. Bukankah sudah kubilang? Jangan panggil aku CEO. Baik, CEO. Turunkan tanganmu.
Ibu. Ibu datang. Jangan panggil aku ibu. Benar, Bibi. Siapa yang di rumah? Hanya Xiao Ting di rumah sedang tidur. Aku akan membangunkannya. Jangan dibangunkan, biarkan dia tidur. Aku akan melihatnya sebentar. Aku belum pernah melihat menantu perempuan ibu dengan teliti. Bagus, bagus, bagus. Menantu ini bagus. Nak, Xiao Ting adalah gadis yang baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Terutama sekarang dia sedang hamil. Kamu tidak boleh membuatnya marah. Mengerti? Aku mengerti, Bu. Siapa yang keluar masuk tidak menutup pintu? Ekornya tumbuh panjang ya. Takut terjepit ya. Ibu. Ibu, kalian sudah pulang? Sepanjang hari hanya di rumah. Kamu masih menganggap dirimu laki-laki. Tidak berguna. Ibu, sudah kubilang, jangan panggil aku ibu. Siapa orang ini? Ini orang yang kucari. Untuk menjadi pengasuh. Benar, saya pengasuh. Pengasuh, Tamo Yuan. Rumah ini kapan? Giliranmu bicara. Kamu mencari pengasuh sudah minta pendapatku belum? Kamu bilang cari pengasuh ya cari pengasuh saja. Ibu sebelumnya sudah setuju untuk Bibi Chen membawa laporan pemeriksaan kesehatan untuk bekerja. Benar. Ini Tamo Yuan. Hebat ya. Belajar membantah ya. Rumah ini bermarga uang, bukan tak? Setelah ini apa yang kukatakan? Kamu harus patuh. Jika kamu masih berani membantah, aku akan mematahkan gigi depanmu. Tidak membantah lagi. Jangan bicarakan itu lagi. Saya hanya ingin mencari pekerjaan di rumah ini. Mencari pekerjaan sebagai pengasuh. Tidak ada hubungannya dengan dia. Saya bicara denganmu. Kamu bilang tidak menyalahkannya ya tidak menyalahkannya. Jangan-jangan saya yang membuat masalah? Tidak berani. Tidak berani. Kami tidak berani. Lihat penampilanmu yang miskin ini. Kamu pernah lihat villa sebesar ini belum? Pengasuh keluarga Wang. Seenaknya kamu mau jadi ya jadi. Ku beritahu ya. Pengasuhnya sudah kutemukan. Kukira saingan saya siapa? Ternyata wanita desa ini. Ibu. Kalian sedang bertengkar tentang apa? Ibu. Kalian sedang bertengkar tentang apa? Ibu. Aku sangat berharap panggilan ibu ini untukku. Kalau begitu, meskipun aku mati pun tak apa. Lihat, bukankah karena kamu membuat putri kesayanganku terbangun? Bibi, apakah itu Bibi? Aku dan Bibi sudah melakukan panggilan video. Bibi masih ingat? Aku ingat. Bibi, Bibi datang untuk bekerja? Benar. Bagus sekali. Bagus apanya? Waktu kecil ibu sudah mengajarimu bagaimana wanita tua desa miskin ini. Kamu berpegangan tangan dengannya untuk apa? Ini membuatmu malu. Tahukah kamu? Ibu, bagaimana ibu bisa bicara seperti itu? Urusan ini jangan ikut campur. Keluarga kami sedang mencari pengasuh anak. Tidak perlu orang lain ikut campur. Biar kukatakan padamu. Rumah ini tidak menerimamu. Pergilah. Baiklah. Aku pergi. Tapi sebelum aku pergi, ada hadiah yang ingin kuberikan untuk Xiao Ting. Xiao Ting. Pertama kali Bibi bertemu denganmu, Bibi langsung menyukaimu. Bibi khusus pergi ke toko emas, memilih hadiah untukmu. Sudah kubilang kau tidak diterima di sini. Kenapa masih di sini? Cepat keluar. Benar. Cepat keluar. Vas bungaku. Vas bungaku. Semua ini karena dia. Dia tahu pekerjaannya tidak akan dipertahankan. Sengaja memecahkannya. Aku tidak. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau sengaja. Kau. Bagaimana kau bisa memfitnahku? Orang jahat selalu lebih dulu mengadu. Jelas-jelas kau yang mendorongku. Sejak kau masuk ke rumahku. Rumahku tidak pernah tenteram. Kau pembawa sial. Dan kau juga. Kenapa kau membawa wanita ini ke rumah? Lihat wajahnya. Wajahnya sedih.
dikelilingi kesialan. Keluarga kita juga akan sial. Aku melihatnya. Bibi Chen tidak sengaja. Dia yang mendorong. Bibi Z, lihatlah. Mereka bekerja sama untuk memfitnahku. Aku ingin bekerja dengan baik di sini. Tapi mereka tidak menyukaiku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Xiao Li, tenang saja. Di keluarga Wang ini, tidak ada yang tidak bisa kukatakan. Zemeirong. Sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bagaimanapun, vas bunga itu pecah karenamu. Semuanya. Kalian semua tidak sedang menindas orang, kan? Menindasmu kenapa? Kau memecahkan vas bunga. Aku bahkan akan memukulmu. Ibu. Sudah kubilang, jangan panggil aku ibu. Xiaomu Yuan. Kau demi seorang pembantu. Malah menghalangiku bekerja. Kau dan wanita ini. Apa hubungan kalian? Dia adalah. Kami tidak memiliki hubungan apapun. Tapi, meskipun kami tidak memiliki hubungan, kalian semua tidak bisa memukul orang. Xiaomu Yuan, aku peringatkan kau. Sebaiknya kau tahu diri. Kau makan dari keluarga kami. Menantu dari keluarga kami. Kau hanyalah menantu yang tinggal di sini. Ayah, jangan bicara seperti itu. Benar, lihat putriku. Cantik. Cantik seperti bunga. Orang desa miskin sepertimu. Bagaimana bisa bersamanya? Jika putriku tidak bodoh, ditipu olehmu hingga hamil. Bagaimana kau bisa berkesempatan tinggal di rumah kami? Ibu, aku memang orang desa yang miskin. Tapi, aku dan Xiao Ting, kami saling mencintai dengan tulus. Saling mencintai dengan tulus? Xiao Ting, kau terlalu bodoh. Kau telah ditipu olehnya. Dia tidak menyukaimu, melainkan menyukai uang keluarga kita. Ibu, hal ini sudah kukatakan berkali-kali. Bisakah kalian berhenti membahas asal-usul Xiao Yuan? Kami memang miskin. Tapi kami miskin yang bermartabat. Tidak makan nasi dari keluargamu. Kami juga tidak akan mati kelaparan. Tadi belum berhasil memukulmu, kan? Kau bahkan berani membantah. Xiao Yuan, kau benar-benar terlahir untuk dipukuli. Malah pakai wajah untuk menerima tamparan orang lain. Xiao Ting, jangan pedulikan dia. Meskipun hari ini tidak ada kejadian ini, ibu juga sudah lama ingin memukulnya. Xiao Yuan, kau kenapa? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kenapa kau tiba-tiba begitu peduli pada Bibi Chen? Sebegini rupa, apa sebenarnya hubungan kalian berdua? Xiao Ting, jangan salah paham. Aku sungguh tidak mengenalnya. Kau tahu betapa susahnya aku untukmu di rumah ini. Di satu sisi, aku ingin hidup baik denganmu. Di sisi lain, aku berada di bawah tekanan dari orang tuamu. Sampai saat ini, aku bahkan tidak bisa mendengar sepatah kata pun yang tulus darimu. Xiao Ting, beri aku waktu. Aku akan menjelaskannya padamu perlahan. Percayalah padaku. Katakan saja terus terang. Apalagi yang perlu dijelaskan nanti? Xiao Yuan, jika ini terus berlanjut, aku takut kita benar-benar akan berakhir. Sepertinya masalah hari ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Xiao Ting tidak boleh mengalami keguguran. Lebih baik aku pergi sekarang. Xiao Ting, kau gadis yang baik, jangan bersemangat. Jangan sampai keguguran. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak datang ke rumah ini untuk bekerja sebagai pembantu. Kau dan Xiao Yuan, hiduplah dengan baik. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Berhenti di situ. Vas bunga seharga miliaran telah kau pecahkan. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Berapa harga vas ini? Biar ku beritahu, ini adalah uang grup milikku untuk bekerja sama dengan Tiansheng Group, khusus dari tangan kolektor besar di Hong Kong, memperoleh barang dinasti Song Utara, Ruyao. Dengan glasir Tianqing, barang langka, harta tak ternilai. Hari ini kau memecahkannya, mempengaruhi kerjasamaku dengan Tiansheng Group. Kau, meskipun mati, tidak akan mampu membayarnya. Semahal itu, Chen Anlan ini meskipun kehilangan nyawanya, tidak akan mampu menggantinya. Ini, miliaran sekaligus ya. Bagaimana sekarang? Jika beberapa hari yang lalu, kau memecahkannya, aku pasti akan mencincangmu menjadi ratusan keping. Tapi hari ini, aku akan menunjukkan padamu kekuatan Wang Nanjunku.
Apa artinya kaya raya? Jangan bilang Wang Nanjun ini tidak menghargaimu. Asalkan kau berlutut dan meminta maaf padaku, maka aku akan menganggap miliaran ini hanya suara pecahan saja. Tuan Wang, Anda benar-benar gagah dan berwibawa. Tapi, hanya menyuruhnya berlutut, terlalu mudah baginya. Xiao Li, kau punya ide yang lebih baik? Kurasa menyuruhnya berlutut. Merangkak mengelilingi villa ini beberapa putaran, sekaligus meniru gonggongan anjing. Bagaimana? Menarik. Benar, ide bagus. Ide macam apa ini? Bagaimana bisa ada orang yang menindas orang lain seperti kalian? Aku hanya menyarankan. Kalau dia tidak merangkak, maka bayar saja. Betul. Jika kau tidak merangkak, maka ganti rugi vas bunga yang pecah itu kepada kami. Sekalipun hanya kurang sedikit, tidak boleh. Bagaimana? Sudah dipikirkan matang-matang? Mau merangkak atau tidak? Pikirkan baik-baik. Merangkak beberapa putaran ini bisa menghemat miliaran loh. Kau tidak rugi kok. Baiklah. Nasibku memang sengsara. Aku tidak punya harga diri. Aku merangkak. Aku merangkak untuknya. Tamo Yuan, meskipun aku tidak menganggapmu penting, tapi bagaimanapun juga kau adalah menantu keluarga Wang kami. Sekarang kau ingin merangkak untuknya. Apakah kau ingin mempermalukan keluarga Wang kami? Ayah, aku tidak berani. Tapi bisakah ayah memaafkan? Memaafkan, Bibi Chen. Biarkan aku menerima hukuman untuknya, bolehkah? Kau sudah menginjakkan kaki di keluarga Wang. Maka kau harus memiliki karakter keluarga Wang. Biasanya, kami bersikap keras padamu sedikit. Itu semua untuk mengujimu. Kau adalah menantu keluarga Wang. Namun karena orang luar, kau melakukan hal buruk seperti ini. Jika kau benar-benar ingin merangkak, boleh saja. Kau mulai sekarang keluar dari keluarga Wang kami. Jangan pernah melangkah masuk setengah langkah pun. Jangan. Jangan usir Xiao Yuan, Xiao Ting. Ayah dan ibu selalu mengalah padanya. Karena melihat kalian berdua memiliki hubungan yang mendalam. Inikah menantu yang berharga yang kau pilih untuk ayah dan ibu? Dia sama sekali tidak bisa naik ke atas meja. Ayah, sebentar lagi akan menjadi miliarder. Ayah tidak mengizinkan punya menantu seperti ini. Memalukan keluarga kita. Sebenarnya, aku sudah punya cara yang bagus. Cara apa? Yaitu menggugurkan bayi di perut Xiao Ting. Biar mereka berdua selamanya tidak ada beban lagi. Apa? Gugurkan bayinya? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Xiao Ting, jangan salahkan ayah dan ibu kejam. Rencana ini, ayah dan ibu juga sudah pikirkan sejak lama. Kalau mau menyalahkan, salahkan kamu yang memilih menantu ini. Benar-benar membuat orang tidak suka. Kita juga terpaksa melakukan ini. Tidak boleh ayah, ibu. Kalian tidak boleh melakukan ini. Bayinya tidak berdosa. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan kalian seenaknya saja. Wanita ini, apa hakmu bicara di sini? Kumohon. Jangan sakiti aku dan anakku. Aku akan jadi sapi dan kuda untuk kalian. Apapun yang kalian katakan, akan aku lakukan. Xie Mowen. Semakin kau seperti ini, kami semakin benci. Kau tahu tidak? Ibu, aku mohon. Maafkan kami. Kami tidak butuh apa-apa. Xiao Ting. Kamu dan orang tidak berguna ini tidak akan bahagia. Baiklah, baiklah. Xie Mowen. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kejadian hari ini. Karena wanita ini yang menyebabkannya. Kau tampar dia 10 kali. Mungkin, masalah ini masih bisa kupikirkan lagi. Ide bagus, lakukan saja. Lakukan saja, masalah kecil ini. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan segera membawa Xiao Ting ke rumah sakit. Xiao Wen, Xiao Wen. Nak. Pukul. Ibu. Aku anak durhaka. Hentikan. Sampah. Benar-benar sampah. Saya lihat siapa yang berani. Sentuh dia dan lihat. Ibu, ibu baik-baik saja? Xiaolan, tenang. Ada aku di sini. Kau siapa dia?
Ku dengar dia satpam. Melihatmu berpakaian rapi. Tidak tahu kupikir kau orang penting. Ternyata satpam ya. Satpam tua. Ditambah pengasuh tua. Benar-benar pasangan yang cocok. Satpam kenapa? Kalian mengandalkan apa untuk meremehkan orang lain? Kau pantas diremehkan. Suamiku adalah CEO Wang Group. Akan segera bekerja sama dengan Tiancheng Group dan Yulong Group. Jika kalian menyinggung kami, saya akan membuat kalian tahu rasa. Aku menghargai kalian karena Satpam Tiancheng Group. Jadi aku tidak akan mempermasalahkannya dengan kalian. Masuk tanpa izin. Wakil CEO Li dari Tiancheng Group. Saya pasti harus menghargainya. Minta maaf padaku hari ini. Saya tidak akan mempermasalahkannya dengan kalian. Lao Mu. Aku merepotkanmu lagi. Orang-orang kaya ini, kita tidak bisa menyinggung mereka. Saya mewakili mereka berdua. Minta maaf kepada kalian. Xiaolan, kau tidak perlu minta maaf kepada mereka. Mereka tidak pantas. Saya pikir kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Pada dasarnya dia adalah seorang wanita. Saya tidak ingin berurusan dengannya. Agar tidak tersebar keluar, katakan kami menindas wanita. Tapi hari ini, hanya karena sikap satpam ini. Hari ini kau harus berlutut untukku. Jilat sepatuku hingga bersih. Jika tidak, saya akan menelepon. Akan membuatmu dipecat segera. Menyuruhku berlutut dan menjilat sepatu? Kau tidak punya hak itu. Saya tidak punya hak. Tahu Tiancheng Group kan? Aku baru saja menandatangani kontrak dengan Tiancheng Group. Senilai 500 miliar. Pernah dengar Yulong Group juga kan? Yulong Group juga punya aset triliunan. Juga menandatangani kontrak 500 miliar denganku. Totalnya 1 triliun. 1 triliun. Saya adalah perusahaan terbesar ketiga di kota kita. Setahu saya, kontrakmu belum ditandatangani, kan? Wakil Direktur Li dari grup Tiansheng. Kau pasti tahu dia, kan? Dia teman baikku. Dia adalah orang kedua setelah CEO. Di atas ribuan orang, memecat satpam kecil sepertimu. Seperti meremukkan seekor semut. Baik. Sekarang aku beritahu kau. Kerjasama antara kau dan grup Tiansheng berakhir di sini. Kerjasama antara grup Yulong dan kau juga berakhir di sini. Kalian berdua siapa? Masih ingin ikut campur dalam keputusan dua perusahaan besar ini? Benar-benar tidak tahu malu. Li Mao Chai. Aku beri kau waktu 3 menit untuk muncul di hadapanku. Seorang satpam saja berani sok. Tidak tahu diri, menyangka dirinya CEO grup Tiansheng. Hari ini jika kau bisa memanggil wakil direktur Li ke sini, aku akan mengikuti nama keluargamu. Ingin mengikuti nama keluargaku. Kau tidak pantas. Wakil direktur Li dari grup Tiansheng datang. Kau datang tepat waktu. Orang yang tidak tahu diri ini, dia memfitnahmu. Dia memfitnah keputusanmu. Bagaimana kau bekerja? Direktur Li, jangan salah paham. Kau datang untuk menandatangani kontrak 500 miliar itu, kan? Dibandingkan dengan ini, hal-hal lain adalah masalah kecil. Orang-orang tidak penting ini. Aku akan segera mengusir mereka semua. Kita duduk, tanda tangani kontrak 500 miliar itu dengan benar. Orang bodoh ini. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Orang tidak penting. Kau menyinggung siapa? Bukankah dia hanya seorang satpam di bawahmu? Kau tidak bisa berbalik melawan aku hanya karena seorang satpam, kan? Direktur Li. Kupikir kerjasama 500 miliar ini bisa dibatalkan. Kau bilang batal ya batal? Kau sok sekali. Aku umumkan. Grup Tiansheng membatalkan kerjasama dengan grup Wang kalian.